warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Akbar. Dengan rahmatnya kita bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan jarak jauh. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, Muhammad Rasulullah SAW. Baik adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai dan sekarang kegiatan selanjutnya adalah masa pengenalan orientasi kepramukaan. Ada beberapa materi kepramukaan yang sudah adik terima. Di sini kakak akan membahas tentang sejarah kepramukaan secara umum. Adik-adik bisa membuat sebuah tulisan atau rangkuman mengenai materi yang akan kakak sampaikan. Berbicara mengenai sejarah kepramukaan, baik di dunia ataupun di Indonesia, erat kaitannya dengan seorang tokoh kepramukaan bernama Baden-Powell. Nama lengkapnya adalah Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Beliau adalah seorang putra dari seorang ayah yang bernama Profesor Domain Baden-Powell. Ibu dari Baden-Powell adalah Nyonya Henrietta Grace Smith. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai ketika Baden-Powell menulis sebuah buku tentang kepanduan di dunia. Berdasarkan sejarah, mengapa Baden-Powell mempunyai inisiatif membuat sebuah buku itu? Berdasarkan sejarah bahwa pada saat itu di negara Inggris, London, itu masyarakatnya borjuis, hidupnya individualis dan kaum mudanya hanya berhura-hura, tidak peduli tentang sosial, kemudian cinta alam, tidak ada seperti itu. Maka Baden-Powell ingin merubah tatanan kemasyarakatannya, sehingga dia ingin membuat sebuah pergerakan organisasi yang menjadikan kaum mudanya itu positif, mempunyai gerakan-gerakan atau mempunyai wadah untuk menuangkan hal-hal yang positif, sehingga lahirlah gerakan kepramukaan dan itu dibukukan pada tahun 1902 dengan judul Scouting for Boy. Dan sejarah kepramukaan yang mempunyai dampak besar itu ketika Baden-Powell mengadakan perkemahan besar-besaran selama 8 hari di pegunungan Brownsea selama 8 hari, dan itu direkomendasikan menjadi sejarah besar kepramukaan. Dan akhirnya secara singkat kepanduan di dunia akhirnya terus, dan kantor untuk kepramukaan atau kepanduan di dunia itu di Geneva, Swiss. Istri dari Baden-Powell itu adalah Olive St. Holmes. Dan beliau meninggal di Kenya pada tahun 1941. Organisasi kepramukaan merupakan organisasi internasional. Bukan dilihat dari sosok Baden-Powell-nya, melainkan dilihat dari manfaat gerakan kepramukaan. Karena gerakan pramuka di dalamnya adalah mempunyai tujuan untuk membentuk kaum muda mempunyai nilai tinggi tentang spiritual, kemudian sosialnya tinggi, kemudian berintelektual, dan mempunyai fisik yang bagus. Karena dalam gerakan pramuka semuanya itu ada, sehingga organisasi kepramukaan dapat diterima oleh masyarakat sedunia, termasuk di Indonesia. Berbicara sejarah kepramukaan di Indonesia,
kepramukaan di Indonesia mengalami 3 dekade, 3 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, sudah ada tentang kepanduan. Kemudian penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Kita bahas kepramukaan organisasi kepanduan di Indonesia pada saat setelah kemerdekaan. Bapak Kepramuka Indonesia adalah Sri Hamengkubuwono ke-9. Tetapi yang mencetuskan nama kepanduan di Indonesia itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Sesuai dengan nomor keputusan Presiden 238 tentang kepanduan di Indonesia. Tetapi yang menandatangani keputusan Presiden tersebut adalah Insinyur Haji Juanda. Nama kepanduan dan kepramukaan dicetuskan di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Lambang kepramukaan tunas kelapa itu yang menobatkan tunas kelapa menjadi lambang kepramukaan adalah Suharjo Atmadipuro, dan itu keluar sesuai dengan keputusan kepresidenan. Kemudian hal-hal yang lain, mengapa tunas kelapa menjadi sebuah simbol gerakan pramuka? Karena sebuah tunas kelapa dari akar sampai tunas itu bermanfaat semuanya. Karena gerakan pramuka itu seperti itu, menanamkan cinta, kasih sayang, semuanya ada di situ. Kemudian pada saat kongres pertama di pencetusan nama kepanduan pramuka di Indonesia di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah, himne pramuka dibuat pada saat itu dan direkomendasikan menjadi himne pramuka sampai sekarang. Yang menciptakan lagu himne pramuka adalah H. Mutahar. Baik adik-adik, itulah sejarah ringkas mengenai kepramukaan di Indonesia secara dunia dan Indonesia. Yang akhirnya kepramukaan itu menjadi sebuah wadah untuk melanjutkan isi-isi dari keputusan Presiden tentang pendidikan di Indonesia. Sampai akhirnya untuk kurikulum 2013 sekarang bahwa pendidikan pramuka itu diwajibkan ke semua satuan pendidikan. Dan kalian adik-adik perlu diketahui bahwa ketika kalian masuk di sini itu pramuka bukan hanya ekskul saja tetapi wajib diikuti. Untuk kurikulum 2013. Pramuka wajib diikuti oleh semua satuan pendidikan. Itu saja yang bisa kakak hantarkan mengenai ringkasan sejarah kepramukaan secara ringkas saja. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.